Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat dan penuh semangat. Kedua, tak lupa kita ucapkan selawat serta salam. Marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita ke zaman yang terang ini. Semoga kita semua adalah salah satu umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang virus corona. Coronavirus telah menyerang ribuan orang di berbagai negara dan menelan ratusan korban jiwa. Penyebab dari wabah ini adalah novel coronavirus 2019 atau 2019 nCoV. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 ini pertama kali terjadi di kota Wuhan, Cina. Dari sekarang telah ditemukan di berbagai negara termasuk Indonesia. Virus ini diperkirakan berasal dari hewan seperti kelelawar dan bisa menular dari hewan ke manusia serta dari manusia ke manusia. Ketika terinfeksi virus corona, seseorang akan mengalami gejala flu seperti demam, batuk, dan pilek. Namun beberapa hari selanjutnya, orang yang terinfeksi virus corona bisa mengalami sesak nafas karena infeksi paru-paru. Hingga saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan infeksi virus corona. Oleh sebab itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengimbau agar masyarakat tidak memandang sepele penyakit ini dan senantiasa melakukan tindakan pencegahan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona adalah 1. Mencuci tangan dengan benar. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, seperti punggung tangan, pergelangan tangan, selasa jari, dan kuku. Yang kedua, menggunakan masker. Ada 2 tipe masker yang bisa digunakan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95. Masker bedah adalah masker sekali pakai yang umum digunakan. Masker ini mudah digunakan, harganya terjangkau dan nyaman dipakai sehingga banyak orang yang menggunakan masker ini untuk beraktivitas sehari-hari. Cara pakai masker bedah yang benar adalah sisi berwarna pada masker harus menghadap keluar, sementara sisi dalamnya yang berwarna putih menghadap wajah dan menutupi dagu, hidung, dan mulut. Sisi berwarna putih tersebut dari material yang dapat menyerap kotoran dan menyaring kuman dari udara. Meski tidak sepenuhnya efektif mencegah paparan kuman, namun penggunaan masker ini tetap bisa menurunkan resiko penyebaran virus corona. Termasuk penggunaan masker lebih disarankan bagi orang yang sedang sakit untuk mencegah penyebaran virus dan kuman ketimbang pada orang yang sehat. Sedangkan masker N95 adalah jenis masker yang dirancang untuk menyaring partikel bahaya di udara. Jenis masker ini yang sebenarnya lebih bisa direkomendasikan untuk mencegah infeksi virus corona. Meski demikian, masker ini kurang nyaman untuk dipakai sehari-hari dan harganya pun relatif mahal. Ketika melepaskan masker dari wajah, baik masker bedah maupun masker N95, hindari menyentuh bagian depan masker karena bagian tersebut penuh dengan kuman yang menempel. Setelah melepas masker, cucilah tangan dengan sabun atau hand sanitizer agar tangan bersih dari kuman yang menempel. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, disarankan untuk mengonsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan, dan makanan yang berprotein seperti telur, ikan, daging tanpa lemak. Bila perlu, menambah konsumsi suplemen sesuai anjuran dokter. Selain itu, rutin berolahraga, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari penularan virus corona. Yang keempat, tidak pergi ke negara terjangkit. Tidak hanya Tiongkok, penyakit infeksi virus corona kini juga sudah mewabah ke beberapa negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, India, Amerika Serikat, dan Eropa. Virus corona juga sudah terkonfirmasi ditemukan di negara-negara tetangga Indonesia seperti Singapura,
Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Agar tidak tertular virus ini, disarankan untuk tidak berpergian ke tempat-tempat yang mudah memiliki kasus infeksi virus corona atau berpotensi menjadi lokasi penyebaran virus corona. Yang kelima, menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan virus corona. Coronavirus jenis baru diduga kuat berasal dari kelelawar dan disebarkan oleh beberapa hewan mamalia dan reptil. Oleh karena itu, hindarilah kontak dengan hewan-hewan tersebut. Bila mengalami gejala flu seperti batuk, demam, dan pilek yang disertai lemas dan sesak nafas, apalagi bila dalam 2 minggu terakhir Anda berpergian ke Tiongkok atau negara-negara lain yang sudah memiliki kasus infeksi virus corona, segeralah periksakan diri ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.